bedanya apa tuh Mas? Peternak yang pelihara 20 ekor, 50 ekor sama yang 100 ekor seperti sama? Nah, ini Mas, itu pertanyaan yang bagus Mas. Ini kalau 20 ekor Mas ya, kita nggak nyiapin lahan pakan, itu kita akan kesulitan Mas. Ternak 20 aja udah merasa sulit banget. Kita ngarit gitu, harus cari kemana-mana, itu waktu udah setengah hari lebih bahkan Mas, hampir sehari kita. Terus kalau kita punya 50, itu udah agak enak Mas. Kita pakai pakan tambahan, terus kita siapin lahan bank pakan yang cukup. Jadi kita ngaritnya itu cukup 1 jam atau 2 jam, itu udah cukup. Nah, apalagi keistimewaan kalau lebih banyak lagi Mas. Kalau di atas 100 ekor, itu pakai jari aja Mas. Itu enaknya beternak Mas. Jadi jangan khawatir, nanti kalau ternaknya makin banyak kita malah repot. Jangan Mas, itu malah kita lebih enak Mas. Nama saya Edi Waluyo, biasa dipanggil Waluyo. Alamat saya Labuan Ratu 1, Way Jepara, Lampung Timur. Saya peternak kambing itu udah lama Mas, sekitar 15-an tahun. 15 tahun? Iya, cuman akhir-akhir ini saya beralih ke domba. Ke domba. Paling domba ini sekitar 3 tahunan Mas. 3 tahunan berjalan ini Pak? Iya, 3 tahun berjalan. Peternak domba itu ya awal-awalnya nyoba-nyoba Mas. Mana yang lebih enak, kita jalanin, kita coba. Ternyata sekarang ketemu di domba ini Mas. Untuk jenis dombanya Pak? Untuk jenis domba ini ada merino dan cross Texel Mas. Domba mungkin sekitar 50-60 indukan. Iya. Kalau total semua sama anakannya mungkin sekitar 100 bisa lebih. Iya. Cacandas bahasa Jawanya. Iya, belum kambingnya. Belum kambing. Penggemukan jantannya. Jadi di kandang ini tetap ada kambing dan domba Pak ya? Iya, kalau kambing kita masih tetap Mas. Soalnya dari awal kita udah biasa di penggemukan kambing jantan. Apalagi ini sebentar lagi kan mau Lebaran Haji. Jadi kita siapin gitu. Oh gitu. Iya. Nah, untuk di dombanya ini sampean breeding apa penggemukan ini Pak? Kalau domba kita breeding Mas. Khususnya di Lampung masih jarang domba merino dan cross Texel itu masih jarang. Jadi kita persiapan untuk pembibitan. Iya, mau kita kembangin di Lampung biar rame kawan-kawan gitu. Setelah sampean masuk ke dunia domba di Lampung Timur, gimana Pak tanggapan pasar di area sini Pak? Alhamdulillah Mas, peminatnya itu udah mulai banyak kawan-kawan itu. Dari Lampung Tengah, Lampung Timur, itu Metro. Jadi ya, sudah mulai mengenal ini Pak ya? Sudah mulai mengenal domba. Itu untuk perawatannya mudah mana tuh Pak? Nah ini saya memilih domba itu perawatannya lebih mudah Mas. Dari segi pakan dan perawatan itu mudah sekali. Pakannya itu sebenarnya lebih boros, lebih banyak. Cuman dia konsentratnya itu makanya malah lebih sedikit Mas daripada kambing biasa. Oh gitu. Segi pakannya itu lebih enak, apalagi perawatannya, terus jenis kesehatannya juga lebih gampang Mas. Dia lebih tahan penyakit. Alhamdulillah kalau di domba itu jarang sekali Mas. Paling cuman penyakit mata, sakit mata, dan pengobatannya tuh sangat mudah. Cuman pakai ini domek dicairin, dikasih air, ditetesin, itu cepat sembuh dia Mas. Sehari 2 kali, selama 1 minggu itu udah sembuh. Gitu.
Iya. Untuk penyakit-penyakit yang lain jarang Pak ya? Jarang sekali. Nah, untuk pakan kita masih sama seperti dulu. Yang pakan utama itu daun singkong. Yang kita miliki bank pakan itu kan karena daun singkong. Jadi yang pokok itu daun singkong, Mas. Sebagian kita silase dan sebagian lagi yang baru dipetik. Kita giling, lalu kita campur, kita aduk dengan onggok, jenjet, konsentrat. Nah, seperti ini. Itu langsung kita sajikan ke dombanya Pak ya? Iya, disajikan ke domba. Sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali? Sama sore. Iya Mas. Pagi sama sore. Kalau untuk kapasitas 100 ekor ini dalam sehari atau 1 bulan kebutuhan pakannya menghabiskan berapa rupiah Pak? Kita hitung per ekor itu 1.000 Mas. Per ekornya? 1.000 rupiah. Iya. Kalau lebih dari 1.000 itu udah bahaya Mas. Kebanyakan boros pakan itu kalau kambing. Loh, makanya nanti bisa minus Mas. Oh, iya. Pengeluarannya lebih besar. Pengeluarannya lebih besar. Kita bisa nggak dapat untung. Kebanyakan pengeluaran di pakan. 1.000 aja sehari. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti 30.000 per satu kambing. Kalau 100 ekor sehari itu udah 100.000. 1 bulan udah 3 juta. Kita untuk daun singkong kan kita gratis Mas. Oh, punya sendiri? Iya, kalau bisa kita perbanyak daun singkongnya. Yang nggak bisa kita buatkan onggoknya, terus jenjet, sama konsentrat. Konsentrat. Iya. Kalau daun singkong kita punya sendiri bang pakannya. Itu. Enaknya peternak kalau punya bang pakan itu apa Pak? Nah itu Mas, bisa ngirit di pakan Mas. Gitu. Pakannya bisa irit 100 ekor itu 1 hektar Mas. 1 hektar? Udah cukup. Udah cukup? Perputarannya udah cukup. Itu nanti cara mengatur waktunya gimana Pak? Memainten daunnya ini Pak? Memanen daun bisa dilakukan tiap hari Mas. Oh, tiap hari? Tiap hari bisa, seminggu sekali juga bisa. Itu kan bisa gulir dia Mas. Diambil 1 motor gitu, besoknya 1 motor. Rotasi ya, berarti Pak ya? Rotasi berputar Mas. Itu kita fokus ke ternak. Makanya itu ya alhamdulillah sekarang udah semakin banyak. Gitu. Cuman kandangnya ini Mas masih belum kita rehab. Ini kandang yang terakhir ini udah berumur berapa tahun ini Pak? Ini sekitar 5 tahunan. 5 tahunan? 5 tahunan. Programnya ya itu kita perbaiki kandang, kita tambah ternaknya yang jenis domba Mas khususnya. Domba merino ini kita kembangin yang lebih banyak lagi lah. Berarti potensi kalau sekarang 100 ya insya Allah tahun depan 150 gitu. Khususnya kalau di desa punya lahan yang kosong, apalagi kerjaannya tani seperti saya, ya harus ternak Mas. Itu harus ternak karena untuk tabungan Mas. Kalau kita ngerawatnya udah 50 ke atas itu udah pekerjaan pokok. Cuman kalau masih di 50 ke bawah itu ya sampingan Mas. Dikerjakan sendiri Mas semua. Kalau 100 itu alhamdulillah saya masih nyaman Mas. Saya kerjakan sendiri itu. Paling pagi ngasih makan sampai jam 7, terus habis itu ngarit, pulang jam 10 siang. Itu udah bisa istirahat. Sorenya lagi jam 4 seperti ini kan kita kasih pakan. Udah Mas, habis itu udah istirahat, bisa main-main. Aku lihat teman-teman itu 20 ekor aja kalau ngarit seharian loh Pak. Nah itu Mas, masalahnya mereka yang 20 ekor itu nggak mempersiapkan bang pakan Mas. Yang paling utama itu bang pakan Mas. Bang pakan kita punya, terus kita kalau banyak seperti ini kita pakai pakan tambahan juga, nggak khusus ngaret gitu. Jadinya ngaretnya tuh enteng Mas.
Kita seperti yang punya domba atau kambing 20, tapi kalau ada lahannya paling 1 jam 2 jam udah selesai. Udah cukup. Iya, udah cukup. Bedanya apa tuh, Mas? Peternak yang pelihara 20 ekor, 50 ekor sama yang 100 ekor seperti sama? Nah, ini Mas, itu pertanyaan yang bagus Mas. Ini kalau 20 ekor Mas ya, kita nggak nyiapin lahan pakan, itu kita akan kesulitan Mas. Ternak 20 aja udah merasa sulit banget. Kita ngarit gitu, harus cari kemana-mana, itu waktu udah setengah hari lebih bahkan Mas, hampir sehari kita. Terus kalau kita punya 50, itu udah agak enak Mas. Kita pakai pakan tambahan, terus kita siapin lahan bank pakan yang cukup. Jadi kita ngaritnya itu cukup 1 jam atau 2 jam, itu udah cukup. Nah, apalagi keistimewaan kalau lebih banyak lagi Mas. Kalau di atas 100 ekor, itu pakai jari aja Mas. Kita bisa udah ngasih pakan Mas. Kita tunjuk aja udah ada yang ngasih pakan sendiri Mas. Maksudnya gitu. Maksudnya Pak? Maksudnya kita bisa punya ABK Mas, gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan kita kalau udah 100 lebih nanti bisa pakai jari Mas pakannya gitu. Iya. Itu enaknya beternak Mas. Jadi jangan khawatir nanti kalau ternaknya makin banyak kita malah repot. Jangan Mas. Itu kita malah lebih enak Mas. Mau tinggal kemana-mana udah ada yang ngasih pakan gitu. Oh iya. Kalau 20 ekor malah susah Mas. Iya. Cuma karena semua harus ngarit ya Pak ya? Iya. Maaf ngomong jangan kesinggung yang sedikit gitu Mas. Untuk memotivasi. Iya, untuk memotivasi gitu. Saya dulu ya berawal dari 20 ekor ini. Dari awal Mas. Saya benar-benar dari awal dulu. Saya ngarit sendirian ini. Makanya dari sekarang pun saya belum pakai ABK Mas. Bahkan saya udah berapa 15 tahunan saya. Bisa dilihat di YouTube Indra Palupi Mas. Berapa tahun yang lalu, mungkin 6 tahun yang lalu lah. Yang pertama buat pemula itu persiapkan bank pakan. Kalau yang kedua ya sesuaikan modalnya Mas. Kalau modalnya maaf ngomong masih sedikit, ya sesuaikan beli kambing atau dombanya yang kalau modalnya 5 juta misalnya kan ya dibelikan 5 darah-darah yang harga 1000-an. Belum dapat merino ya yang domba lokal atau kambing lokal, kambing potong. Kalau udah agak banyak ya lebih bagus lagi Mas. Gitu. Yang paling utama itu bank pakan Mas. Bank pakan. Biar kita nggak kewalahan ngaritnya. Itu kunci yang paling utama ternak. Monggo Mas, bisa main ke sini langsung. Kandangnya di kita mana? Alamatnya Desa Labuan Ratu 1, Wae Jepara, Lampung Timur. Ini di kandang yang tersedia? Kita jual anakannya Mas. Anakannya. Kalau ini jual anakannya. Nomor HP ada yang bisa dihubungi nggak? WA? Ada Mas. 0852 69 66 53 64 Edi Waluyo. Wae Jepara, Lampung Timur. Oke guys, itu tadi tim Indra Palupi Channel bincang-bincang di kandang kambing milik Mas Waluyo yang sekarang berubah jadi kandang domba, tapi kambingnya tetap berjalan. Nah, kenapa Mas Waluyo pindah ke ternak domba? Itu dikarenakan beliau membaca peluang pasar di Lampung ini masih bagus sekali, terbuka luas. Nah, peluang ini yang dibaca oleh Mas Waluyo sehingganya beliau langsung menerjuni skala besar dengan sekarang populasi 100 ekor. Nah, seperti yang diceritakan dalam video, beternak itu sulit manakala sedikit populasinya. Jadi kita harus ngarit setiap hari. Kemudian kalau populasinya sedikit banyak, kita sangat mudah ya. Kita sangat mudah
dengan sistem bank pakan, dengan sistem tanam, pembuatan bank pakan ya, itu kita sangat mudah sekali. Dan yang lebih istimewa lagi, kalau populasi yang kita pelihara, yang kita ternak itu lebih banyak lagi, minimal 100 ekor atau 200 ekor, itu kita lebih mudah lagi ya. Cukup dengan jari seperti yang bilang Mas Waluyo tadi, semua sudah berjalan. Artinya kita membutuhkan ABK ya, dan itu sudah menggunakan manajemen yang bagus, yaitu kita serba ABK semua, yang semua sudah kita setting dengan sistem bisnis ya, gitu. Di perusahaan apapun itu semua menyuruh orang, memakai karyawan, dan pasti hasil. Nah ini di peternakan Mas Waluyo ini diterapkan seperti itu. Tapi dengan sistem yang digunakan Mas Waluyo ini, 100 ekor saja masih tercover dengan tenaga sendiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Kalau minat untuk kebutuhan breeding, untuk bibitan domba, silakan hubungi nomor yang sudah disebutkan Mas Waluyo dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.